Selamat pagi adik-adik semua yang di rumah, papa mama, dan juga semuanya pokoknya, Emak Engkong, Mbak Sus, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama Li Hong Lose di sini ya untuk menemani adik-adik semua dalam mengikuti ibadah sekolah minggu. Yuk sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Tangan dilipat, mata ditutup. Ikuti Li Hong Lose berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali untuk beribadah sekolah minggu. Tuhan, kiranya Engkau yang pimpin setiap acara ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir dengan baik. Kiranya Tuhan yang pimpin dan tolong setiap hati kami untuk kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu dari awal hingga akhir dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, yuk siapa di sini sudah gosok gigi? Semuanya sudah ya? Sehat ya? Puji Tuhan, semuanya pasti sehat. Yuk semuanya berdiri yuk. Kita mau berolahraga pada pagi hari ini. Kita mau angkat tangan kita mau gerakan badan kita ke kiri, ke kanan. Loncat juga boleh ya, pokoknya kita harus goyang semuanya. Yuk, kita mau berdiri, hap. Kita mau memuji nama Tuhan sambil bergerak tangan, geleng kepala, putar ke kiri, putar ke kanan badan. Yuk, kepak-kepakan tangannya. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Asik. Ya, semuanya sudah sukacita, sudah berolahraga. Nah, kita juga sudah memuji nama Tuhan ya tentunya. Dan hari ini kita akan terus memuji nama Tuhan sampai kita mendengarkan firman Tuhan juga. Yuk, siapa yang di sini selalu setia mengikut Tuhan Yesus? Dan itu menjadi salah satu keputusan kita. Karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Mengikut Yesus adalah keputusanku. Ya. Ambil tepuk tangan ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Oke, boleh duduk. Kita mau siapin
hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Christine Lause. Sebelumnya kita mau sama-sama belajar ya satu lagu pujian dari A God. Yuk kita sama-sama ya belajar lewat video ini. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Lause Christine senang sekali hari ini bisa bertemu dengan anak-anak. Wah, semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan ya? Yuk, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mempersiapkan hati kita. Kita berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memuji Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Pak, Ya, barangnya ada yang jatuh, oh, Pak. terima kasih sudah menolong saya. Aduh, Bapak mau kemana bawa barang banyak sekali? ini saya bersama dengan keluarga saya mau pergi ke tempat yang jauh, mau pergi ke tempat yang baru. Oh, tempat yang baru. Di mana itu, Pak? Saya sebenarnya tidak tahu di mana, tetapi saya percaya kepada Tuhan karena Dia berfirman kepada saya bahwa Dia akan menunjukkan kepada saya tempat yang baru. Oh, jadi Tuhan yang menyuruh Bapak dan keluarga Bapak untuk pergi ke tempat yang baru. Dan Bapak belum tahu di mana itu. Wah, Bapak mau menurut ya? Oh, Bapak enggak takut tersesat gitu, Pak? Saya tidak takut tersesat karena saya percaya Tuhan akan menuntun semua langkah yang akan saya ambil. Dia akan menuntun saya dan keluarga saya. Oh, atau mungkin Bapak sudah bawa peta atau bawa Google Map mungkin. Maaf Pak. Zaman dulu belum ada Google Map ya, Pak. Atau udah bawa tiket perjalanan mungkin. Tidak, saya tidak membawa itu semua. Karena saya percaya kepada Tuhan yang akan menunjukkan jalan kepada saya. Ngomong-ngomong, hari sudah mulai gelap nih. Saya ingin melanjutkan perjalanan dulu ya. Saya takut Pak. lebih malam. Pak. Pak, tunggu Ya? Pak. Bapak namanya siapa ya, Pak? Nama saya Abraham. Sudah ya, saya pergi dulu ya. Oh iya Pak, hati-hati ya Pak di perjalanan. Anak-anak, sepertinya Lause pernah ya dengar nama Abraham. Di mana ya? Oh iya benar-benar di Alkitab. Di Alkitab ada cerita tentang Bapak Abraham. Ada yang tahu? Di kitab mana itu? Ya, benar sekali. Di kitab Kejadian. Anak-anak pintar sekali. Pasti anak-anak rajin baca Alkitab ya bersama Papa Mama. Di kitab Kejadian, lebih tepatnya di kitab Kejadian 12, di situ diceritakan ada seorang bernama Abraham. Bapak ini berasal dari Ur Kasdim dan dia sudah berpindah ke kota Haran. Abraham adalah orang yang kaya raya di negerinya. Hartanya banyak, kambing domba, untanya banyak sekali. Pelayan-pelayannya juga banyak. Dan Bapak Abraham ini punya seorang istri yang cantik. Namanya Ibu Sarah. Waktu itu Abraham berumur 75 tahun waktu Tuhan memanggil Abraham. Sudah tua juga ya. Suatu hari Tuhan Allah berfirman kepada Abraham. Abram berumur 75 tahun. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Allah memanggil Abraham
pergi meninggalkan semua sanak saudaranya, teman-temannya, meninggalkan rumahnya di Haran, meninggalkan semua kenyamanannya untuk pergi ke suatu tempat. Kemana ya? Wah, waktu itu Bapak Abraham juga belum tahu dia disuruh pergi kemana. Tapi karena Tuhan Allah yang memerintah, maka Bapak Abraham percaya dan taat pada perintah Allah. Itulah yang dinamakan beriman. Meskipun Bapak Abraham belum tahu Allah menyuruh dia itu pergi kemana, tapi Abraham percaya pada janji Allah yang akan menyertai Abraham dan keluarganya pergi. Nah, Abraham pun bersiap-siap untuk pergi meninggalkan negerinya. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Ia berangkat dari Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Dengan penyertaan Allah yang menuntun Abraham dan keluarganya berjalan dari suatu tempat ke tempat yang lain, rupanya Abraham sampai di suatu tempat yang bernama Kanaan. Dan Allah berfirman kepada Abraham, Aku akan memberikan negeri ini kepadamu dan keturunanmu. Abraham selalu melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Dia tidak pernah lupa untuk bersyukur atau berterima kasih kepada Tuhan. Dia langsung mendirikan mezbah untuk beribadah dan menyembah Allah. Demikian juga anak-anak ya. Kita harus senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas semua hal yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Misalnya, waktu kita bangun pagi, yang pertama harus kita lakukan, kita berdoa kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Ingat ya, selalu berdoa kepada Tuhan di pagi hari. Terus ketika kita mau belajar, kita mau sekolah online, kita selalu melibatkan Tuhan dalam kita belajar supaya Tuhan menyertai dengan memberi kepandaian. Atau juga misalnya kita dalam perjalanan. Misal kita mau pergi ke luar kota,
kita berdoa, mohon Tuhan yang menyertai perjalanan kita. Dan kita bersyukur Tuhan sudah memimpin, sudah menyertai perjalanan kita. Kita tidak lupa berdoa, kita bersyukur. Nah, Bapak Abraham tidak pernah lupa untuk selalu berdoa dan bersyukur. Kemudian ada satu lagi janji Tuhan kepada Abraham yang belum digenapi. Ada yang tahu nggak? Betul sekali. Tuhan berjanji akan memberikan anak atau memberikan keturunan. Tuhan berjanji memberikan anak cucu dan menjadikan Abraham bangsa yang besar. Tapi anak-anak, waktu itu Bapak Abraham sudah tua dan istrinya Sarah juga sudah tua dan mereka belum memiliki anak. Bahkan Ibu Sarah dikatakan mandul karena sampai tua belum memiliki anak. Abraham merasa dia dan istrinya Sarah sudah terlalu tua untuk memiliki anak. Maka Abraham memohon kepada Allah untuk menyatakan janjinya dengan lebih jelas. Dan Tuhan tidak membiarkan Abraham dalam kebingungan atau kegalauan. Suatu malam Tuhan meneguhkan kembali janjinya. Tuhan mengajak Abraham keluar dari tendanya dan menyuruh melihat bintang-bintang di langit. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Wow, keturunannya akan menjadi tidak terhitung banyaknya. Siapa yang dapat menghitung bintang di langit? Wah, tidak ada ya. Bapak Abraham pun tidak bisa menghitungnya. Bintang itu berkelap-kelip di langit. Wow, tidak terhitung banyaknya. Banyak sekali. Meskipun waktu itu janji Tuhan tidak langsung digenapi, tapi Abraham percaya akan janji Tuhan. Dan dia menunggu dengan sabar. Dan Tuhan memperhitungkan kepercayaan dan iman Abraham itu sebagai kebenaran. Anak-anak, hari ini kita belajar banyak hal ya. Seperti Allah sudah memimpin Bapak Abraham. Demikian juga Allah memimpin kehidupan kita. Kehidupan Lause, kehidupan anak-anak semua. Abraham bukanlah orang yang sempurna, tapi dia adalah juga manusia yang lemah, yang berdosa. Tetapi Allah dengan penuh kasih memanggil Bapak Abraham untuk keluar dari negerinya dan menyelamatkannya. Bahkan Allah memberikan iman kepada Abraham, sehingga Abraham dapat percaya kepada Allah dan mau taat mengikuti Allah. Hari ini kita juga mau percaya kepada Allah dan mempercayai janji-janjinya. Di dalam Alkitab, Allah telah mengatakan kepada kita bahwa Allah akan menyertai kehidupan kita. Baik waktu kita senang atau waktu kita susah. Allah berjanji
akan menjaga kita, menyertai kita, menjaga kita domba-dombanya. Dari sekarang, terus sampai kita besar nanti, terus sampai kita dewasa, terus sampai kita tua, terus sampai kita mati. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Jadi, anak-anak tidak perlu takut ya. Ada Tuhan yang menjaga dan menemani hidup kita. Teruslah percaya dan taat pada janji-janji Allah. Seperti ayat hafalan yang akan kita hafalkan hari ini ya. Ayat hafalan hari ini diambil dari kitab Ibrani 11 ayat 8a. Bunyinya, karena iman Abraham taat. Karena iman Abraham taat. Sekali lagi ya. Ibrani, yuk buka Alkitabnya dulu. Ibrani 11 ayat 8a. Karena iman Abraham taat. Coba sekarang kalian ganti nama Abraham dengan nama kalian sendiri. Lalu kasih contoh ya. Karena iman Lause Christine taat. Sekarang ganti nama kalian ya. Iman Afin taat. Karena iman Jimmy taat. Karena iman Elin taat. Ya, pinter sekali. Kita mau belajar seperti Bapak Abraham yang mau taat pada janji-janji Allah dan mempercayai Allah sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Yuk anak-anak, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk janji Tuhan kepada saya. Tuhan berjanji akan selalu menyertai, menemani, memimpin kehidupan saya. Saya tidak perlu takut lagi karena ada Tuhan yang bersama dengan saya seumur hidup saya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua anak Tuhan katakan amin. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengar firman Tuhan ya yang disampaikan Christine Lause. Di mana di dalam sepanjang jalan hidup kita tuh selalu dipimpin dan dituntun oleh Tuhan Yesus ya. Mau di gunung, mau di lembah, mau di lautan, dimanapun. Ya, Tuhan itu selalu menyertai setiap langkah hidup kita ya. Dan janjinya itu ya dan amin. Tidak pernah berubah. Yuk kita sama-sama ya pujikan sepanjang jalan anugerah.
Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku. Di gunung, di lembah, menyertai selalu. Di lautan manusia, Kau mengenaliku. Janjimu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih menuntun sepanjang hidupku. Katakan sekali lagi, Kaulah Tuhanku. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku. Di gunung, di lembah, menyertai selalu. Di lautan manusia, Kau mengenaliku. Janjimu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku, setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih menuntun sepanjang hidupku. Katakan sekali lagi, setiap langkahku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih menuntun sepanjang hidupku. Iya, kita patut bersyukur ya atas penyertaan Tuhan yang selalu menyertai kita dimanapun kita berada, sesuai dengan janji Tuhan yang tak pernah berubah, yaitu tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun, sedikit pun. Oke, nah sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, yuk kita sama-sama ya mau kasih yang terbaik buat Tuhan itu melalui persembahan ya. Nah, kita mau pujikan ya untuk persembahan ini, yaitu mengikut Yesus adalah keputusanku. Ya, sama-sama ya kita mau nyanyikan ini. Karena itu adalah menjadi keputusan kita adalah Tuhan, dan Tuhan adalah juru selamat kita, selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Oke, sudah semuanya. Sekarang kita mengucap syukur sama Tuhan melalui doa persembahan, dan sekaligus kita mengucap syukur atas berkat-Nya, atas firman-Nya. Pada hari ini kita sudah bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu. Yuk, tangan dilipat, mata ditutup. Bapa di surga, terima kasih untuk pimpinan-Mu, untuk penyertaan-Mu pada pagi hari ini, di mana kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu dengan tubuh yang sehat, dengan anugerah-Mu, dengan pimpinan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Dan terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang tak terhingga luar biasanya, sehingga kami boleh
memberikan persembahan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan sebentar kami akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan sendiri akan pimpin setiap langkah kehidupan kami dari hari ke hari. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur untuk semuanya ini dan hanya dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, jangan lupa. Nih, apa itu? Yel-yel kita. Ya, apa? Murid Kristus mengasihi Tuhan, melakukan firman. Yes. Oke, sekali lagi ya. Murid Kristus mengasihi Tuhan, melakukan firman. Yes, yes. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.